Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema yang pertama yaitu peristiwa yang selaras dan tidak selaras terhadap pendidikan kewarganegaraan. Hakikatnya pendidikan kewarganegaraan yaitu mendidik warga negaranya agar cinta dan bertanggung jawab terhadap tanah air. Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan yang kita tempuh. Ada beberapa contoh peristiwa yang selaras dan tidak selaras. Contohnya sebagai berikut. Untuk contoh yang pertama yaitu peristiwa yang selaras dengan pendidikan kewarganegaraan. Mahasiswa tersebut mematuhi peraturan perkuliahan online dengan on-cam saat perkuliahan. Hal tersebut menunjukkan implementasi tanggung jawab dari pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Untuk contoh yang kedua, yaitu peristiwa yang tidak selaras dengan pendidikan kewarganegaraan. Mahasiswa tersebut melewatkan jam belajarnya dan memilih untuk bermain HP dengan melewatkan tanggung jawabnya terhadap belajar sebagai seorang mahasiswa. Hal ini tidak selaras dengan pendidikan kewarganegaraan karena tidak menerapkan tanggung jawab terhadap setiap apa yang dikerjakannya. Apa yang dilakukan oleh para dokter dan profesi lainnya adalah wujud nyata kecintaan mereka pada tanah air. Misalnya para dokter, bidan, dan tenaga kesehatan memenuhi panggilan bela negara dengan penuh semangat memberi pelayanan kesehatan sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Mereka rela berkorban untuk bangsa dan negara, bahkan melampaui kewajiban yang diberikan negara pada mereka. Kita harus memberikan apresiasi kepada semangat itu. Tugas kita semua memastikan agar api semangat mereka terus-menerus menyala dan bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semangat bela negara ini harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai bela negara harus ditanamkan dengan cara-cara yang kreatif, inovatif, serta bisa adaptif dengan perkembangan zaman. Kita mengajak semua elemen bangsa untuk membangun kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa ke depan. Mari kita bangun sinergi antar warga bangsa, walaupun kita berbeda-beda dari latar belakang profesi, suku, agama, maupun golongan, tetapi tetap bisa satu dalam mengatasi berbagai persoalan kebangsaan. Mari kita jalin kerjasama antar daerah untuk mewujudkan kemajuan bersama. Mari kita perkokoh persatuan dalam kemajemukan. Kemajemukan bangsa bukanlah halangan untuk mewujudkan semangat bela negara. Kebineka Tunggal Ikaan justru akan bisa memperkuat kecintaan kita pada bangsa dan negara. Kamu dari mana? Aku dari main sama temen-temenku. Kamu pakai baju batik? Iyalah, kenapa emangnya? Kayak aneh aja gitu, zaman sekarang masih pakai baju batik mainnya. Banyak kok orang pakai baju batik buat keluar.
Mungkin aku sih yang jarang lihat ya, dan aku juga kayak ngerasanya kayak aneh gitu loh kalau ngeliat orang pakai baju batik, karena kayak kurang fashionable banget gitu kalau untuk zaman sekarang. Emang kamu nggak pernah pakai baju batik apa? Belum sih, aku belum pernah pakai baju batik dan aku belum punya baju batik, jadi belum ngerasain gitu. Karena emang nggak fashionable gitu. Iya, karena emang nggak fashionable. Terus aku rasa kan baju batik tuh biasanya panas, gerah, terus gatel gitu kan, jadi aku nggak suka. Menurutku banyak kok zaman sekarang baju batik yang udah sesuai sama zaman sekarang, kayak baju-bajunya itu udah kayak baju-baju zaman sekarang gitu. Kenapa kamu nggak mau pakai? Ya karena itu aku takut kayak kelihatan tua gitu loh. Emang aku kelihatan tua ya? Enggak sih, cuma mungkin akunya kayak ngerasa aneh gitu. Kalau misalnya nanti nggak ada yang pakai baju batik gimana? Kalau misalnya nanti batik itu diklaim sama negara lain, kayak gimana? Kan kemarin juga banyak tuh kasus-kasus batik-batik kita itu diklaim sama Malaysia. Nah itu menurutmu gimana? Nggak tahu sih, aku juga bingung ya harus gimana. Menurutmu aku harus gimana kalau biar mempertahankan batik ini masih tetap ada gitu di Indonesia? Ya menurutku kamu jangan malu gitu pakai baju batik, karena kan emang batik tuh warisan negara kita ya, warisan Nusantara. Kalau misalnya dari kita sendiri aja malu pakai baju batik, pasti kedepannya nanti itu nggak ada yang mau pakai baju batik lagi. Oh iya BTW, kamu tahu nggak sih batik itu salah satu budaya kita, budaya yang masuk wawasan Nusantara kita. Iya, aku tahu kok. Kamu tahu nggak sih apa wawasan Nusantara itu? Kurang tahu. Ya udah, yuk kenali wawasan Nusantara lewat video berikut ini. Keberagaman yang dimiliki bangsa kita loh. Keberagaman itu termasuk wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih ringkasnya, wawasan Nusantara adalah sikap kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara ada bukan tanpa alasan. Tentunya, wawasan Nusantara memiliki banyak fungsi, yaitu Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Maksudnya, Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara yang senantiasa membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 2. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, kehidupan, perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas-asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara dan bangsa. Dengan konsep wawasan Nusantara secara geografis, Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan melihat kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang keempat, yaitu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Tujuannya yaitu mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek ilmu alamiah maupun sosial, serta mewujudkan perdamaian seluruh umat manusia. apa jadinya kalau rakyat Indonesia tidak punya rasa terhadap wawasan Nusantara? Saudara, hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menunjukkan kaum milenial rentan terpapar radikalisme dan terorisme. Penyebabnya kaum milenial tidak terbiasa berpikir kritis. Nama Lavanya Shivaji, Miss World Malaysia 2021, baru-baru ini menuai sorotan dari netizen. Hal ini karena dirinya mengunggah potret dengan dress hitam dari kain batik. Yang membuat netizen geram adalah keterangan foto atau caption Lavanya yang seperti mengklaim batik itu berasal dari Malaysia. Wawasan Nusantara dalam diri rakyat Indonesia, khususnya kaum-kaum milenial seperti kita ini. Jadi, mau tidak mau, kita harus menanamkan sikap berwawasan Nusantara dalam diri. Caranya? Yang pertama yaitu memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dengan baik dan juga menanamkan cinta tanah air sejak dini. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca buku agar wawasan kita semakin luas.
Yang ketiga, memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu, yang keempat, yang paling penting, tanamkan rasa cinta tanah air dalam diri kita. Itulah sepenggal tentang wawasan Nusantara. Mulai sekarang, ingat selalu akan pentingnya wawasan Nusantara. Tanpa wawasan Nusantara, Indonesia mudah terpecah belah. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah banyaknya situs pembelanjaan online di mana kita sangat mudah untuk bertransaksi, sehingga UMKM dan juga produk-produk dalam negeri ataupun luar negeri dapat dengan mudah kita dapatkan. Bentuk yang lain dari dampak positif globalisasi adalah dalam bidang makanan, di mana kita dapat mencoba semua makanan yang berasal dari luar negeri di negara kita dengan mudah. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Baik, bisa kita lihat dari cuplikan tadi bahwa globalisasi membawa pengaruh pergeseran budaya dan pergeseran budaya tersebut berakibat fatal. Indonesia yang budayanya itu sopan, lalu saling menghargai, kini sudah mulai luntur. Dan salah satunya adalah hubungan antara siswa dan guru, yang dimana siswa di sini sudah berani melawan guru dan tidak menghargai. Dan hal itu sudah sering terjadi. Selain itu, pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat, yang dimana masyarakat mudah terprovokasi sehingga mudah terjadi benturan antara psikologis dan sosiologis masyarakat. Dan hal tersebut membuat masyarakat mudah mengalami perpecahan dengan adanya sifat anarkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya, Andini saya, Reswara di Anyes. Pemirsa, Miss World Malaysia 2021 Lavanya Sifaji baru saja jadi sasaran kritik warganet Indonesia akibat unggahan Instagramnya. Pasalnya, ia dianggap mengklaim batik sebagai kekayaan budaya asal negaranya. Hal ini tentu saja membuat sejumlah netizen meradang dan langsung melontarkan kecaman kepada wanita itu. Berikut beritanya. Nama Lavanya Sifaji, Miss World Malaysia 2021, baru-baru ini menuai sorotan dari netizen. Hal ini karena dirinya mengunggah potret dengan dress hitam dari kain batik. Yang membuat netizen geram adalah keterangan foto atau caption Lavanya yang seperti mengklaim batik itu berasal dari Malaysia. Hal ini kemudian membuatnya menuai kontroversi. Bagi saya, kain batik melambangkan keanekaragaman di antara orang Malaysia dengan berbagai warna, cetakan, dan desainnya. Oleh karena itu, saya mempersembahkan gaun malam saya untuk Miss World Malaysia 2021 buatan kain batik Malaysia, tulis Lavanya. Tidak diketahui apakah maksud dari Lavanya itu adalah mengklaim batik atau tidak. Tapi unggahan Instagramnya tersebut pun langsung diserbu oleh netizen dari Indonesia. Banyak yang tak setuju dan memintanya untuk mengoreksi apa yang ditulisnya. Ya, diketahui batik tidak hanya menjadi identitas budaya Indonesia, namun batik juga sudah ditetapkan sebagai Indonesian Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Wah, nggak bisa gitu dong. Batik dari Jawa diklaim oleh Malaysia. Padahal ya, Jawa itu jauh loh dari Malaysia. Bisa-bisanya dia ngeklaim batik yang asli dari Jawa untuk ditayangkan di Miss World. Gak bisa sih kayak gini. Ini kan salah satu budaya dari Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya Andini Sahya Reswara di iNews. Pemirsa, Miss World Malaysia 2021, Lavanya Sifaji, meminta maaf atas tindakannya yang mengklaim batik sebagai warisan budaya Malaysia. Ia mengaku akan menggunakan batik pada ajang Miss World 2021 di Puerto Rico Desember mendatang. Berikut beritanya. Miss World Malaysia 2021, Lavanya Sifaji membuat heboh sekaligus geram warganet Indonesia. Ia mempromosikan batik sebagai produk budaya Malaysia. Atas tindakannya itu, Lavanya mendapat kecaman dari berbagai pihak. Melalui akun media sosial miliknya, Lavanya menyampaikan permohonan maaf. Lavanya mengunggah foto dirinya menggunakan gaun batik yang ia sebut memiliki detail batik Malaysia. Gaun tersebut akan menjadi busana yang ia kenakan untuk malam final ajang Miss World pada Desember 2021. Bukan sekedar maaf, namun Lavanya masih saja berkelit dengan menuliskan bahwa batik bukan hanya dikenal dari Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara lain seperti Malaysia, Sri Lanka, dan India juga memiliki desain batik sendiri. Sebagai finalis Miss World, Lavanya ternyata tak banyak melakukan riset. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO telah mengakui batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Final ajang Miss World pada Desember 2021. Bukan sekedar maaf, namun Lavanya masih saja berkelit. Nah gitu dong, minta maaf. Masa nunggu netizen Indonesia untuk diserbu dulu baru minta maaf? Nah, dapat diambil dari cuplikan di atas, kita harus menjaga kearifan sosial budaya yang ada di Indonesia. Kalau tidak, mau berapa banyak lagi budaya Indonesia yang akan diklaim oleh negara lain. Seperti kasus di atas, itu bukan satu-satunya contoh yang udah diklaim oleh negara lain. Ada juga satu budaya Indonesia yang diklaim, yaitu Reog Ponorogo. Jadi kita harus menjaga budaya yang ada di Indonesia. Kalau tidak dari sekarang, mau berapa banyak lagi yang akan diklaim oleh negara lain. Jadi, mari kita menjaga budaya kita sendiri.